Oke, sudah terlihat ya, kita akan melanjutkan yang lalu. Kita sudah berbicara tentang grup, kemudian kita akan berikan contoh. Kita akan membahas beberapa contoh yang lain sekarang ya. Nah, ini persepsinya ya, kita mengingat kembali definisi grup yang lalu. Kalau ada himpunan G, himpunan tak kosong, kemudian di G ada operasi biner katakanlah bintang, maka G beserta operasi itu disebut grup jika memenuhi 4 syarat kan. Satu, operasi bintang itu bersifat tertutup, kemudian dia bersifat asosiatif, kemudian di G ada unsur identitas, kemudian setiap anggota G mempunyai invest di G ya. Inilah syarat himpunan dia akan membentuk grup. Harus memenuhi keempat-empatnya. Demikian sebaliknya, kalau ada satu saja syarat yang tidak dipenuhi, maka dia bukan grup ya. Oke. Ini hanya mengingatkan kembali ya persepsi. Nah, ini soal-soal yang lalu kan. Himpunan semua fungsi kontinu dari R ke R beserta operasi komposisi fungsi. Jadi operasinya itu adalah kalau ini bintang yang lalu kan, itu adalah ini atau komposisi fungsi. Ya. Fungsinya adalah fungsi yang kontinu dari R ke R. Apakah himpunan fungsi kontinu dari R ke R beserta operasi komposisi fungsi membentuk grup atau tidak? Yang pertama ya jelas fungsinya yang kontinu itu tidak kosong kan, misalkan fungsi konstan 0 dari R ke R, fungsi konstan 0, jadi dia tidak kosong. Katakanlah himpunnya saya sebut dengan himpunan K gitu ya, maka K tidak kosong jelas ya. Ini operasinya. Kemudian yang pertama adalah apakah tertutup? Apa artinya? Kalau ada fungsi FG anggota K, jadi F dan G-nya itu fungsi dari R ke R, dia dua-duanya kontinu. Apakah F komposisi G juga kontinu? Di mata kuliah kalkulus ya, kalkulus. Gimana? Kalau F dan G-nya anggota K, dia fungsi yang kontinu dari R ke R, apakah komposisinya juga kontinu? Gimana, masih ada yang ingat? Dua fungsi kontinu kalau dikomposisikan, apakah komposisinya juga kontinu? Ada yang ingat? Di kalkulus. Ingat? Halo? 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 Saya mendengar saya? Bisa Pak Le? Bisa Pak. Ya. Iya. Ayo direspon, kok diam aja. Kalau ada dua fungsi kontinu, komposisinya kontinu apa enggak? Lupa, ya jawabnya ya, nanti pelajari lagi di kalkulus integral ya. Kalau ada fungsi kontinu ya R ke R, maka komposisinya juga kontinu. Kemudian yang kedua, di fungsi komposisi itu juga bersifat asosiatif. Jadi F komposisi G komposisi H itu akan sama dengan F komposisi G komposisi H. Asosiatif juga. Ini nanti baca lagi di kalkulus ya. Kemudian ketiga adalah apakah punya unsur identitas. Siapa identitasnya, fungsi identitasnya? Apa? Identitasnya apa? Identitasnya apa? Fungsi apa? Identitasnya adalah, ada enggak unsur identitasnya? Ada ya, apa? Ya, X sama dengan X. Setiap X anggota R. Ini fungsi identitasnya kan? Ya. Nah, kemudian keempat, apakah setiap F yang kontinu juga punya inverse? Punya inverse enggak?
Apa setiap fungsi-fungsi kontinu, apakah setiap fungsi kontinu itu punya inverse terhadap operasi komposisi fungsi ini ya? Punya inverse enggak? Apakah setiap fungsi kontinu punya inverse? Punya. Hmm? Punya. Pas. Punya enggak? Setiap fungsi. Apakah setiap fungsi kontinu punya inverse? Ya. Punya apa enggak? Wes nanti buka lagi di kalkulusnya ya ini. Kalau ini oke nanti supaya Anda ingat ya. Kalau apakah setiap fungsi kontinu itu punya inverse apa tidak? Tadi ada yang bilang punya, ada cek lagi lah. Punya atau tidak ya. Nah, kalau 4 itu ya punya inverse, maka dia memenuhi kurv. Kalau tidak berarti dia bukan kurv. Kira-kira punya fungsi setiap fungsi kontinu punya ini enggak? Inverse enggak? Ragukan Anda kan. Wis nanti cek ya untuk ini ya di kalkulus. Kemudian contoh yang kedua. Himpunan matrik persegi 2 kali 2 unsurnya bilangan real, operasinya penjumlahan matrik. Jadi matrik 2 kali 2 ini berarti M22. Himpunan matrik 2 kali 2 ABCD gitu ya. ABCD bilangan real ya. Operasinya penjumlahan matrik biasa. Bentuk grup tidak M22. Untuk syarat yang pertama gimana? Syarat pertama tertutup apa enggak? Tertutup. Kalau ada dua, kalau ada dua matrik 2 kali 2 kali 2 ya, maka operasinya penjumlahan A plus B juga matrik 2 kali 2. Kemudian penjumlahan matrik bersifat asosiatif secara umum ya, apalagi yang dua-dua ya. Jadi secara umum penjumlahan matrik itu bersifat asosiatif. Ini di sifat-sifat matrik aljabar linear elementer. Itu ya ini ya. Kemudian 3 siapa? Unsur identitasnya siapa? Matriks 0. Matriks apa? 0. Matriks 0. 0 karena 22 0 0 0 0. Ya, ini anggota M22. Kemudian kalau saya punya matriks A B, C, D, inversnya siapa? Min A, min B, min C, Oke, min A, min B, min C, min D. Kenapa? Karena ini kalau saya jumlahkan, karena operasinya penjumlahan, kalau saya jumlahkan menjadi matrik identitas ini. Ya, maka setiap unsur di M22 punya inverse. Karena memenuhi 4 sifat itu, maka himpunan matrik 2 kali 2 beserta operasi penjumlahan matrik dia membentuk grup. Ya, apakah grup komutatif? Abelian enggak? A plus B apakah? Ya, A plus B sama dengan B plus A, berarti dia grup abelian. Ya. Oke, itu contohnya. Jadi ini kalau 2 kali 2, secara umum ya, secara umum matrik himpunan matrik ordo M kali N ya, dengan operasi penjumlahan, operasinya itu adalah penjumlahan matrik, itu membentuk grup. Ingat, operasinya penjumlahan matrik ya. Secara umum adalah matrik ordo, himpunan matrik ordo M kali N ya. Dengan operasi penjumlahan matrik dia membentuk grup. Ya. Itu lanjut ke bentar. Sekarang ke contoh selanjutnya, ini sudah tadi kan. Selanjutnya, himpunan matrik persegi ya, 2 kali 2 M22. Tadi kan penjumlahan, sekarang operasinya adalah perkalian. Tadi kan penjumlahan, sekarang operasinya perkalian. Tadi kalau M22 dengan operasi penjumlahan dia membentuk grup. Sekarang gimana kalau operasinya perkalian? Ya. Yang pertama,
Tertutup apa tidak? Tertutup apa tidak? Tertutup. Perkalian loh ya. Kalau A 2 kali 2 kali ini kali B 22, nanti C ordonya berapa? 2 kali 2. 2 kali 2 berarti tertutup. Oke, yang kedua bersifat asosiatif ya, karena perkalian matriks secara umum bersifat asosiatif. Ketiga, punya identitas enggak? Punya. Siapa identitasnya? Siapa identitasnya? Matriks 1. Oke, 1 0 0 1. Ingat ya, ini operasinya sekarang perkalian. Identitas 1 0 0 1. Tadi kalau penjumlahan 0 0 0 0 ya. Kemudian keempat, apakah setiap anggota M22 punya inverse? Tidak. Tidak. Contohnya yang tidak punya inverse siapa? Yang determinannya 0. Oh, yang di terminal. Contohnya siapa? Rila. Contoh konkretnya. 21 21 misalkan ya. Ini tidak punya inverse. Ya, ini contohnya. Jadi kita bisa menunjukkan ada satu saja yang tidak punya inverse, berarti dia bukan grup. Jadi secara umum adalah semua matrik yang determinannya itu sama dengan 0 itu tidak punya inverse. Karena di mata kuliah aljabar linear elementer itu ada teorema yang mengatakan suatu matrik persegi itu punya inverse jika dan hanya jika determinannya tidak 0. Kalau determinannya 0 dia tidak punya inverse. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Lanjut. Lanjut, Pak. Lanjut, Oke, Pak. lanjut. Jadi yang ini M22 itu dengan perkalian, apa yang menyebabkan dia bukan grup? Apa? Ada unsur yang tidak punya inverse. Siapa yang tidak punya inverse? Yang Matriks yang determinannya sama dengan yang 0. determinannya sama dengan 0 ya. Oke. Nah, sekarang saya rubah himpunannya. Tadi yang atas kan bukan grup. Sekarang berikutnya adalah matrik 2 kali 2 tetap ya, kita pilih yang determinannya tidak 0. Operasinya adalah operasi perkalian. Maka yang satu tertutup jelas ya seperti di atas kan, 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 ya adalah matrik 2 kali 2. Asosiatifnya iya ya. Perkalian matrik bersifat asosiatif. Kemudian identitasnya siapa? Tetap kan? 1 0 0 1. Yang keempat, apakah setiap anggota ini, himpunan ini punya inverse enggak? Iya. Punya. Kenapa? Kenapa? Karena Punya. determinannya tidak Yang 0. Maka setiap ya, karena ini sudah dipilih yang determinan tidak 0, ya tidak 0. Maka setiap anggota himpunan ini punya inverse. Ya. Identitasnya 1001. Ingat dicek bahwa ini anggota himpunan itu enggak. Ini determinannya berapa? 1001. 1 kan tidak 0 determinannya kan. Jadi dia anggota himpunan itu. Ya. Identitasnya juga anggota himpunan itu. Karena yang kita ambil adalah semua matrik yang determinannya tidak 0, maka setiap anggota himpunan ini punya inverse. Dengan demikian, himpunan matrik persegi 2 kali 2 ya, yang determinannya tidak 0 itu membentuk grup. Apakah grup abelian? Tidak. Tidak, ya, karena dia tidak bersifat komutatif. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Lanjut? Lanjut. Oke. Nah, oke, ini ayo, Anda coba himpunan anggotanya 1 dan min 1, operasinya perkalian, grup apa tidak? Saya tunggu 2 menit. Cek. Saya punya himpunan anggotanya 2, 1 dan min 1, operasinya perkalian. Itu grup apa tidak?
Gimana? Tertutup apa enggak? Tertutup apa tidak? Satu kali satu. Satu. Tutup. Sini kan? Satu kali min satu. Di sini juga min satu kali min satu. Tertutup ya? Iya. Tertutup. Kedua, asosiatif enggak? Perkalian bilateral bersifat asosiatif, ya. Ketiga, siapa identitasnya? Satu. Satu. Tuh. Empat, inverse-nya satu siapa? Min satu. Satu sama min satu, inverse-nya. Negatif satu. Negatif. Identitasnya siapa? Satu. Satu kali min satu, berapa? Satu. Berarti satu, Pak. Inverse-nya satu. Harusnya kan ini jadi identitasnya kan satu kan? Iya. Nah, berarti siapa inverse-nya satu? Satu. Satu, karena kalau dikalikan jadi identitas. Inverse-nya negatif satu? Satu. Negatif satu. Negatif. Ya, paham? Paham, Pak. Ya, apa artinya inverse kalau dioperasikan? Ya kok secara komutat AB dan BA itu akan jadi identitas. Satu kali satu, satu. Satu kali satu, satu. Dia inverse-nya. Ya, karena memenuhi 4 syarat, dia tertutup, asosiatif, ada identitas, kemudian setiap unsurnya punya inverse di situ. Jadi inverse-nya juga di situ, dari satu ini juga di sini. Negatif satu juga di sini. Setiap unsurnya punya identitas di himpunan itu, maka dia grup. Ya, samping dia grup, abelian enggak? Grup A, abelian. Oke. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Tidak ada. Lanjut ya. Nah, saya lanjutkan. Himpunannya saya perbanyak. Tadi 1 min 1, sekarang 1 min 1 I min I. Anda tahu I itu apa? Itu apa? Bilangan imajiner. Ya, akar min 1. Akar min 1. Oke, nah ini saya punya himpunan 1 min 1 I min I. Grup apa tidak dengan operasi perkalian? Oke, cara melihat ini tertutup apa tidak, Anda bisa pakai begini, pakai tabel gini loh. 1 min 1 I min I. 1 min 1 I min I. Anda kalikan, ini perkalian ya. 1 kali 1. Satu. Terus ini min 1, ini I, min I. Terus min 1 kali 1, min 1. Di bawah, ini I, min I. Oke, saya lanjutkan. Ini apa ini? 1. Terus, Min I. ya. I. Terus, I, oke. Terus, I kali min 1. Min I. Istilah apa istilah? Kasih nang ini orang. Aku lupa adanya, jadi kau ya kau wis kan. Yo wastafel barang itu kurang. I kali min 1. Min I. I kali I. I kali I. Min 1. Min 1. Min 1 apa 1? Min 1. Min 1. I kali min I. 1. 1. Terus ini min I kali min 1 ya I ya. Iya. Min I kali I. 1. 1. Min I kali min I. Min I. Min 1. Min 1.
min 1. Oke. Anda perhatikan di dalam ini hasilnya. Apakah semuanya ada di sini? Ada. Ya, berarti tadinya tertutup. Berarti dia tertutup. Ya. Yang kedua, perkalian. Ini sama, perkalian juga bersifat asosiatif. Ketiga, identitasnya siapa? 1. 1. Oke, 1. Ya. Identitasnya adalah 1. Sekarang, inverse-nya 1 siapa? 1. Inverse-nya min 1. Min 1. Inverse-nya I. Min I. Min Anda lihat I. gini ya, inverse-nya I. Ini kan I kan. Anda lihat identitas di sini kan ini. Maka atasnya itulah inverse-nya. I min. Inverse-nya min I. 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 Ini min I, lihat 1 di sini, atasnya inilah inverse-nya. I. Jadi setiap anggota ini, himpunan ini punya inverse. Berarti dia adalah grup abelian ya. Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak ada. Lanjut ya. Belum, Oke, Pak. lanjut. Nah, sekarang tadi kan himpunan bilangan ya. Sekarang saya punya himpunan anggotanya ABC. Katakanlah ini himpunan P katakanlah. Anggotanya ABC. Operasinya ini didefinisikan sebagai berikut. Ini ya operasinya. Jadi operasinya didefinisi berikut. Apa artinya? Ini A operasi A sama dengan B. A operasi B sama dengan C. B operasi C sama dengan B dan sebagainya. Jadi pendefinisian operasinya dinyatakan dalam tabel ini. Ya. Nah, tabel inilah yang disebut dengan tabel Kelly ya. Tabel Kelly namanya. Namanya tabel Kelly. Kenapa kok dinamakan tabel Kelly? Karena orang yang mempopulerkan itu adalah Arthur Kelly ya. Dia matematikan Inggris ya. Pertama kali diperkenalkan tahun 1854. Akhirnya namanya itu diabadikan pada nama tabel ini. Selanjutnya tabel seperti ini disebut tabel Kelly. Anda kan sudah menggunakan sebenarnya pada saat 11 I min I, Anda menggunakan tabel ini, tabel Kelly. Nah, itu untuk membantu kalau himpunannya itu finite, sedikit 3, 4, 5 itu masih mungkin. Tapi kalau sudah 200 ya nggak mungkin pakai tabel Kelly ini. Seperti ini ya. Ini kalau dinyatakan di list itu A operasi A sampai B, A operasi B, C, dan seterusnya itu agak panjang, tidak sistematis. Maka kalau dinyatakan seperti ini dia akan sistematis. Kalau kita akan mencari B operasi B sama dengan apa? B operasi B sama dengan apa? A. Ya. Jadi Anda lihat tabel ini, pendefinisiannya dengan menggunakan tabel ini, disebut dengan tabel Kelly. Nah sekarang pertanyaan saya, himpunan ABC dengan operasi seperti ini, seperti operasi ini grup apa tidak? Satu, tertutup. Anda bisa lihat dari tabel ini, tertutup. Anda lihat hasilnya di dalam ini. Apakah semuanya ada di himpunan P? Ada. Iya. Ada, dia tertutup. Dua, asosiatif. Asosiatif enggak? Asosiatif enggak? Asosiatif. Kok tahu asosiatif dari mana? Ayo, dari mana Anda tahu ini bersifat asosiatif? Asosiatif, Pak. Dari mana tahunya?
Kamu tahunya dari mana asosiatif? Dicoba, Pak. Coba berapa kali nyobanya? Ada berapa yang harus kita coba? Kan banyak ini nanti. A, operasi B, operasi C ya. Nah, kalau di sini yang di sini B, operasi A, operasi C. Nanti di sini B, operasi B. Banyak ini kan? Ada berapa nanti? 3 kali 3 kali 3, 27 harusnya ada nyoba ini. Kombinasinya ini kan bisa di sini 3, bisa 3, bisa 3. Ada 9 kali 3, ada 27 ini nanti kalau di list. Iya, Anda coba 27 itu. Belum sampai, Pak. Belum sampai, tapi kok bisa menyimpulkan asosiatif? Jadi untuk asosiatif seperti ini dicoba, karena ini tidak ada rumus umumnya kan, dicoba. Ya, ada berapa nanti yang harus Anda coba? 27, ya. Nah, paham maksudnya? Paham, Pak. Ya, oke. Saya sudah mencoba, ternyata asosiatif. Anda percaya saya apa enggak? Percaya, Pak. Percaya ya, jadi saya sudah mencoba 27 itu asosiatif. Ternyata ini akan sama dengan A, operasi B, operasi C, dan seterusnya. Ya, saya sudah mencoba ternyata asosiatif. Jadi yang kedua itu asosiatif. Ketiga, siapa identitasnya? Identitasnya siapa? Gimana caranya? Nah, caranya adalah gini ya. Kalau ada tabel Kelly-nya, mudah menentukan identitasnya. Caranya gini, Anda perhatikan. Baris awal paling atas itu apa? Urutannya A, B, C. Ya. Halo. Iya, Pak. Iya, Pak. Carilah baris di bawahnya yang urutannya persis dengan paling atas. Mana? A, B, C ini kan. Iya. Terus sekarang kolomnya sama A, B, C. Cari yang persis dengan ini mana? Ini kan? Nah, ini. Paham? Paham, Pak. Pak. Perpotongannya itulah identitasnya. Identitasnya siapa? C. C. Perpotongannya itulah identitas. Anda bisa cek ya, A operasi C ya Pak. A operasi C misalkan. A operasi C. A operasi C A. B operasi C D tetap kan? D operasi C ya sama, dia tetap sama dengan dia. Itu caranya ya. Sekarang keempat. Apakah setiap anggotanya punya invest? Investnya A siapa? B. Ya, caranya gimana? Ini A kan? A kali. A operasi B. Lihat identitasnya kan ini C, maka investnya yang atasnya. Oh, B berarti. Kalau investnya A itu B, mesti investnya B itu mesti A. B, Anda ini identitasnya, maka atasnya itulah investnya. Ya, investnya C, ini C ke C, oh dia sendiri. Oh, jadi setiap unsur punya invest, maka dia Oke. Sudah ya, grup. Sekarang pertanyaannya, grup abelian apa tidak? Grupnya abelian apa tidak? Abelian, Pak. Dari mana lihatnya? Kok tahu abelian? Caranya Anda perhatikan gini. Anda perhatikan, ini Anda ini kan tengah-tengah ini diagonal utama namanya. Nah, kalau isinya itu simetris, ini lihat, ini dengan ini. Kalau Anda cerminkan, ini harus sama. Oh, ini C, ini A, ini juga A. Ini B, ini B. Kalau simetris secara bilangan utama, maka dia abelian. Ngerti? Iya, Pak. Oh, Ya, berarti Pak. dia grup abelian.
Lanjut ya. Saya lanjut. Lanjut, Pak. Lanjut. Ada pertanyaan yang lain? Jadi saya ulangi ya, melihatnya komutatif apa tidak. Anda, seumpama ini misalkan di sini B, umpama ya, ini kok B ini. Maka dia tidak abelian, karena apa? Ini dengan ini tidak, ini C, sini B. Ya. Apa artinya? Gini loh, simetris itu artinya unsur pada baris ke I kolom ke J itu sama dengan unsur pada baris ke J kolom ke I. Jadi kalau di sini, ini diganti dengan ini harus sama dengan ini. Seperti dicerminkan nih terhadap garis ini sama isinya. Kalau ini misalkan ini C, ini B, berarti dia tidak komutatif. Tapi karena ini B, jadi dia komutatif. Ya. Nah, yang lalu saya punya ini kan, tanggungan kan, untuk menjelaskan tentang himpunan bilangan bulat modulo N, ya. Iya, Pak. Ini misalkan Z4. Jadi kalau N-nya itu bilangan asli. Jadi kalau N-nya 4 misalkan, itu maka jadi Z4. Himpunan bilangan bulat modulo 4. Apa itu himpunan bilangan bulat modulo 4? Ini. Di teori bilangan. Kalau saya punya bilangan bulat, kalau ada suatu bilangan bulat, jika dibagi 4, sisa yang mungkin berapa saja? Sisa yang mungkin. 0. 0. Apa lagi? 1. 1. Terus? Terus 2, 2. Terus? 3, 3. Terus? sudah. Sudah. Kalau sisa 4? Ya, artinya sisanya 0 kan? Kan dibagi lagi kan? Berarti kalau suatu bilangan bulat dibagi 4, sisanya yang mungkin itu 0, 1, 2, dan 3. Paham ya sampai sini ya? paham, Pak. Oke, sekarang Siapa? yang sisanya 0 itu siapa saja? Kalau dibagi 4 sisanya 0. 0 sendiri, siapa lagi? Kelipatan 4. 4, Terus 8, 8, 12, 16 dan seterusnya ya. 16 dan seterusnya. Iya. Yang kalau dibagi 4 sisanya 1 siapa saja? 1, 1. 5, 5, 9, 9, 13, 15, 13, ya, 17. Yang 17 sisanya dan 2, dan seterusnya. 2 sendiri, ya. 2, 6, 2, 6, 10, 14, 18. seterusnya. seterusnya. Yang sisanya 3, 3, 3, 7, 7, 11, 15. 15, 19 dan seterusnya. Oke, ya. Nih. Jadi setiap bilangan kalau dibagi 4 sisanya kalau enggak 0, 1, 2, 3 ya. Nih. Nah, Anda perhatikan ini. Anda perhatikan. Ini yang positif ya, juga termasuk yang negatif ya. Kalau negatif berarti ini min 4 ya. Kalau kiri juga ini min 4, min 8, min 12 dan seterusnya. Ini yang negatif. Ini yang positif Anda ini kan. Kalau ini adalah min berapa? Min 3, kemudian min 3, ini min 7, min 7 ya. Oke ya, min 7, min 11 dan seterusnya. Kalau ini adalah min 1, min 2, min 6, min 10 dan seterusnya. Yang ini adalah min 1, min 5, min 9 dan seterusnya. Oke, ya. Nah, berapa banyaknya bilangan bulat kalau dibagi 0 yang sisanya 0? Berapa banyaknya? Halo. Berapa banyaknya bilangan bulat kalau dibagi 4 sisanya 0? Ada berapa banyaknya? Tak hingga. Ini semua kan, tak hingga banyak kan? Nah, kalau ini saya sebut himpunan, jadi ini saya himpunan, jadi ini himpunan bilangan bulat jika dibagi 4 sisanya 0. Maka isinya adalah mulai itu dari min 12,
min 8, min 4, kemudian 0, 4, 4, 8, dan seterusnya. Oke, sama. Himpunan bilangan bulat yang tiba-tiba sisanya 1. Ini adalah min 3, min 7, titik-titik ya. Kiri. Kemudian min 11. Maaf. Terbalik. Min 11, min 7, min 3, kemudian 1, 5, dan seterusnya. Kalau dibagi 2, sisanya 2 itu adalah min 10, titik min 10, min 6, min 2, kemudian 2, 6, dan seterusnya. Yang 3 itu adalah min 9, titik, min 9, min 5, min 1, 3, 7, dan seterusnya. Paham sampai sini? Paham, Pak. Nah, paham ya? Nah, ini loh, himpunan bilangan bulat jika dari 4 sisanya 0, itu yang kita sebut dengan himpunan ini. Ada yang nulis begini, ada yang nulis begini. Kelas namanya. Himpunan, intinya himpunan bilangan bulat kalau dibagi 4 sisanya 0. Saya notasikan begini. Yang ini, yang kedua ini saya notasikan dengan 1 begini atau 1 garis. Ada buku yang nulis 1 garis, ada yang nulis 1 gini. Yang ini ada yang nulis 2 begini, ada yang nulis 2 begini. Yang ini adalah 3 garis atau 3 begini. Sampai sini paham? Paham, Pak. Nah, inilah yang kita kumpulkan, ini loh yang namanya set 4. Set 4 itu, set 4 itu adalah himpunan yang anggotanya 0, 1, 2, 3. Nah, ini loh. Ini. Jadi 0 itu siapa? 0 itu. 0 ini siapa? Himpunan yang anggota Himpunan bilangan bulat kalau dibagi 4 sisanya 0. 0. Ini himpunan bilangan bulat kalau dibagi 4 sisanya 1 dan seterusnya. Paham? Paham, Pak. 4 himpunan ini 0, 1, 2, 3 kalau digabung jadi apa? Kalau digabung. Ini kalau digabung jadi apa? Gabung 0, gabung 1, gabung 2, gabung 3 jadi apa? Sama dengan apa? Himpunan bilangan bulat. Z ya. Kalau diiris, ada irisannya enggak ini? Setiap 2 himpunan saya iriskan. Ada irisannya enggak? Tidak ada. Enggak ada. Itu yang disebut dengan 1, 0, 1, 2, 3 itu merupakan partisi dari Z4. Partisi Anda tahu partisi. Jadi kalau ada ruangan di partisi, ya ini namanya dipartisi, dibagi-bagi. Ya, ini saya partisi. Tidak ada yang beririsan kalau digabung sama dengan himpunan semula. Seperti ini. Kalau ini semuanya digabung akan menjadi Z, ya. Kalau digabung jadi Z, tapi di antara 2 himpunan ini tidak ada yang beririsan. Itu namanya ini 0, 1, 2, 3 itu menjadi partisi dari Z. Jadi dia itu membuat partisi. Oh, ini kelas 0, ini kelas 1, 2, 3. Ya, kalau digabung sama dengan Z, tapi di antara 2 himpunan itu tidak ada yang beririsan. Nah, itu yang namanya Z4, ya. Nah, untuk selanjutnya kalau Anda sudah paham, kita hanya menuliskan Z4 itu sama dengan sudah tidak ditulis garisnya atas 0, 1, 2, 3 saja. Kalau kita sudah paham. 0 itu apa artinya? Apa 0 ini? Ayo. 0 ini apa? Himpunan semua bilangan bulat kalau dibagi 4 sama sisanya 0. 1 ini adalah himpunan dia. Himpunan bilangan bulat kalau dibagi 4 sisanya 1 dan seterusnya. Jadi kalau kemarin saya bertanya, kalau bilangan cacah itu 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, apakah Z4 itu subset dari C? Cacah? Subset enggak? Subset. Loh, kok kembali lagi? Ini apa ini? 0 ini apa isinya? Oh, himpunan ya, Pak. Himpunan kan ini, himpunan kan Ya, ini Pak. 0 itu. Ya. 0 itu kan ini loh, 0. Himpunan dia bukan suatu bilangan tertentu 0 begini. Ini himpunan 0-nya ini. Aslinya kan ini kan 0 garis, paham? Iya, Pak.
Nah, kalau sudah konteksnya Anda paham Z4, yang dimaksud 0 garis itu kadang sudah tidak tulis garisnya, hanya ditulis 0 saja. Tapi kita paham bahwa ini sebenarnya adalah kelas 0. Kelas 0 itu apa? Himpunan semua bilangan bulat kalau dibagi 4 sisanya 0. Kelas 1 apa artinya? Himpunan semua bilangan bulat kalau dibagi 4 sisanya 1 dan seterusnya. Jadi ini 0 itu ini loh, ini himpunan ini. 1 itu ini himpunan ini. 2 itu ini. Jadi 0 ini apakah sebuah bilangan 0? 0 ini. Bukan. Ya, oleh karena itu, apakah Z4 subset dari bilangan cacah? Tidak. Tidak. Ya, karena di sini nolnya itu maknanya bukan bilangan, dia itu kelas himpunan bilangan bulat yang kalau dibagi 4 sisanya 0. Oke, paham sampai sini? Paham, Pak? Jadi kesimpulannya, apakah Z4 subset dari C? Tidak. Ya. Oke. Ya. Jadi untuk selanjutnya saya sudah tidak menulis lagi 0 garis atas atau 0 siku, enggak, cuma ditulis 0 kalau konteksnya sudah Zn. Ya, yang dimaksud 0 di situ adalah himpunan. Ya, semua bilangan bulat kalau dibagi 4 sisanya 0. Ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang Zn, ya. Paham? Halo, ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak, Pak. Saya hapus ya. Belum, Pak. Iya, Oke, Pak. saya hapus. Oke, sekarang kita akan lanjutkan operasi di Zn. Operasi di Zn. Jadi kalau Z4 ya, ulang yang tadi, jadi kalau Z4 itu isinya siapa saja? Sekarang 0, 1, 1, 2, 3. kalau Z5, 5 isinya siapa saja? 0, 1, 2, 3, 4. Nah, tadi kan 0 ini apa? Himpunan semua bilangan bulat yang kalau dibagi 5 sisanya 0. Ini apa? 4 ini. Himpunan bilangan bulat kalau dibagi 5 sisanya 4. Jadi, seperti tadi kan. Sisanya itu maksimal kalau dibagi 5 ya maksimal 4. Sehingga kalau Zn isinya siapa? Secara umum 0, 1. Yang terakhir 0, siapa? 1. N-1. Oke, ya, sekarang operasi di Zn secara umum. Ya. Kalau saya punya kelas A ditambah kelas B itu definisikan sebagai ya, A plus B kelas A plus B. Ya. Tadi yang Z4 itu kan ada 0. 0 itu Z4 kan isinya adalah 0, 4, 8 gini kan. Nah, ini kan kelas 0. Sebenarnya tidak harus 0. Anda boleh juga nulis 4 begini. Boleh juga 8. Asalkan ada di sini. Boleh ditulis kelas 12 sama saja. Simbolnya begitu, ya. Tapi yang kalau pada saat Z4 diambil yang terkecil. Anda sebenarnya boleh menyimpulkan himpunan ini dengan 0 ini, 0 garis, bisa 4 garis, 8 garis, 12 garis dan sebagainya. Tapi nanti supaya lebih sederhana, nanti pada saat Zn diambil yang terkecil saja. Contoh gini, operasi DZN ya. A kelas A tambah kelas B sama dengan kelas A plus B. Apa maksudnya? Kalau saya punya Z4 ya, Z4 kan, saya akan mendapatkan 2 tambah 1 berapa? Kelas 3 plus 1, 2 plus 1. 2 plus 1. Kelas 2 plus 1 sama dengan kelas 3. Paham ini ya? Paham, Pak? Paham. Ayo, kalau 2 tambah 3.
kelas 2 tambah tambah 3. kelas berapa ini? Kelas berapa? Kelas 5. 5. Ingat kelas 5 itu boleh ditulis dengan kelas Kelas satu. 1. Kelas 1. Satu. Kalau 3 plus 3 di Z 4. Kelas berapa? Langsung. Kelas 6. Kelas 6 sama dengan Kelas 2. nah, itu. Paham ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke, sip. Itu penjumlahannya. Perkaliannya sama. Ya. Ini penjumlahan. Kalau perkalian sama, perkaliannya adalah penjumlahan. Kalau ini kali, ya, ini juga kali ini. Ini kali. Sehingga nanti kalau di Z4, saya punya 2 kali 3. Berapa? Sama dengan kelas berapa ini? Kelas 6. Kelas 6 6. itu berapa? Kelas Kelas 3. 2 toh? Ya. Ini kalau di Z4, 3 kali 3 berapa? Kelas 9. Kelas 9. 9 itu sama dengan kelas Kelas 1. kelas 1. Paham ya? Paham, Pak. Nah, kalau ini paham, Anda bisa ngerjakan beberapa soal yang kita pending yang pertemuan lalu itu. Nah, ini. Nah, Ibu udah bilang modul 4 kan? Berarti Z4 kan? Operasi perkalian modul 4. Perkalian modul 4. Atau jangan perkalian dulu, mungkin yang penjumlahan. Gimana yang penjumlahan? Maaf. Perkalian ini juga apa-apa. Ya, bulan-bulan buat. Atau supaya ini yang sederhana ini saya ganti dulu aja bukan perkalian, penjumlahan. Penjumlahan. Oke. Z4 ya, operasinya penjumlahan modulo 4. Cek ayo, saya wali. Z4 itu isinya siapa saja anggotanya? 0, 1, 2, 3. Sudah untuk selanjutnya sudah saya tidak tulis 0 garis ya. Anda sudah paham kan? 1, 2, 3. Nah, penjumlahan Z4 pakai tabel Kelly seperti tadi. Ini penjumlahan modulo mod 4. Di 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2. Ayo lengkapi ini tabelnya. Lengkapi tabelnya, silakan. 2 menit.
Halo, sudah? Ayo didikte. Ini apa ini? 0, 0, terus 1, 2, terus ini 1, 2, 2, 0, terus 2, 3, 3, 0, tuh, terus 3, 0, 1, 2. Oke. 2, Sekarang tertutup apa enggak? tertutup, Oke, tertutup. Asosiatif ya, karena ini penjumlahan biasa. Identitasnya siapa? 0, Oke, sekarang inverse-nya 0 siapa? 0, Inverse-nya 1? 3, 3. Inverse-nya 2? 2, Oke, 1, inverse-nya 3, 1 ya. Oke, jadi memenuhi 4 syarat itu kan, berarti dia grup. grup, Abelian enggak? pilihan, Ini loh, seperti tadi, ini seret, gini kan. Ini 1, sini 1, ini 2, ini 2. Ini simetris, 3, 3, sana 3, 3. Ini 0, 0, 1, 1. Simetris berarti grup abelian. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? belum Pak, Belum ya? Lanjut? Selanjut? bisa, Oke. Oh ini ya. Oke. Sekarang saya lanjutkan. Tadi penjumlahan kan. Sekarang operasinya perkalian. Oke. Ayo, Anda buat tabel Kelly lagi untuk perkalian. Tadi kan penjumlahan. Nah, sekarang Z4 tapi operasinya perkalian. Jadi ini nanti perkalian modulo 4. Terus langsung ini berapa ini? 0, 0, 0. 0, 0, 0 semua ya. ya, Ini 0. Ini 1, 2, 2, 3, 2, 3. 2 kali 2? 0, 0, 0. 0, 2 kali 3? 1, 1, 2, 2 kali 3, 2. 2, oh iya 3 2, kali 2? 2, 2 kali 3? 1, Tertutup apa enggak? Tertutup apa enggak? tertutup, Oh, asosiatif iya. Identitasnya siapa? 1, 1. Inverse-nya 0 siapa? 0, 0,
Inverse-nya 0. Nol. Duh, apa artinya inverse? 0 itu dikali ingat. Dikali berapa sama dengan identitas. Identitasnya siapa? 1. Duh, 0 kali berapa sama 1? Tidak Ada. Ya, ada. Berarti ada unsur yang tidak punya inverse. Jadi dia bukan Grup. grup. Jadi kalau dengan operasi penjumlahan dia grup, tapi dengan perkalian dia bukan grup. Bukan grup. Oke. Paham ya? Lanjut. Nah, sekarang tadi kan yang menyebabkan dia bukan grup kan 0. Sekarang kalau 0-nya saya keluarkan, berarti himpunan ini adalah himpunan bilangan modul 4 tanpa 0. Berarti himpunannya adalah di sini. Jadi ini adalah set 4 tanpa 0. Jadi siapa anggotanya? 1, 2, 3. Oke, dengan perkalian modul 4 grup apa tidak? Ayo, Anda cek. Kecepatan. Tebak aja dulu. Grup apa tidak? Nanti. Grup. Tebakannya grup. Kenapa? Karena 0-nya sudah dikeluarkan gitu ya. Iya. Oke. Sekarang cek. Prediksi Anda, dugaan Anda cocok benar apa enggak? Saya cek sekarang. Anda buat tabel Kelly-nya. Ayo. Yo, 1 kali 1. 1, Terus 2, 3, ini 2. 2, 0. 0, 2. 2, 3. 3, 2. 1. 1. tertutup apa enggak? Tertutup apa tidak? Tidak. Kenapa? ada 0. Ada 0. Oh, ini loh ada 0-nya sini. Padahal di situ sudah 0 sudah kita keluarkan. Jadi tidak tertutup. Tutup. Yang demikian bukan Bukan grup. grup. Paham? Paham? Kira-kira kalau saya lanjutkan nanti set 6 tanpa 0. Kira-kira nanti grup apa tidak ini? Set 6 tanpa 0. Kira-kira grup apa tidak? Ini lihat-lihat ini. Ini apa? 0 ini apa penyebabnya 0 ini? Ini kan 0 dari mana ini? Diperoleh dari mana? 2 kali 2. 2. Oke, kalau di Z tempat 0, apakah mungkin nanti akan sama dengan 0? Iya. Siapa kali siapa? 2 kali 3. Nah, 2 kali 3 dia akan 0 kan? Iya. Oke, apa tidak tertutup ya? Tidak. Oke, sekarang kalau Z8 tanpa 0, tertutup enggak? Tidak. Tidak. Apa syaratnya supaya tidak akan 0? Ini apa? Ini kalau 6 ini, kalau 8 ini. Apa ini? Harus apa? Ini nanti kan menjadi 2 kali 4 nanti ya, atau 4 kali 2. Ayo. Supaya tertutup ini Z berapa? Kalau Z5 tanpa 0. Akan ada yang sama dengan 0? Tidak ada. Tidak ada. Berarti apa ini syaratnya harus? 5. Prima. 5. Prima, tidak ganjil ya. Kalau misalkan Z9, ayo Z9 tanpa 0. Ada. Ini Ada. 3 kali 3.
Iya, jadi tidak cukup kalau hanya ganjil, dia harus prima sehingga tidak punya faktor, ya. Oke, ya, paham ya? Jadi, Paham. Paham, Pak. Paham, Pak. nah sekarang ini modulo 5 tanpa 0 bisa operasi perkalian modulo 5. Oke, buat tabel kalinya. Z5 tanpa 0. Serta operasi perkalian modulo 5. Buat tabel kalinya. Ini Z5 tanpa 0 berarti isinya adalah 1, 2, 3, 4 ya. Perkalian modul 5. 1, 2, 3, 4 1, 2 2 kali 2 berapa? 2 kali 2 4 ya. 4, 2 kali 3 1, Tuh. tuh 2 kali 4 3, 3 kali 2 1, 3 kali 3 4, 3 kali 4 2, 2. Oke, 4 kali 2 3, 3 4 kali 3 22 2, 4 kali 4 16 tertutup. Oke, keadaan nolnya kan karena 5 itu adalah prima. Ada yang menyebutkan nol, jadi dia tertutup. Ya, asosiatif dia, identitasnya siapa? 1. Oke, inverse-nya 1 siapa? Inverse-nya 1. Tuh, Satu. inverse-nya 2. Inverse-nya 2. 3, Ini inverse ya. Inverse-nya 3. 2. Inverse-nya 4. 4, Oke, semuanya punya inverse, berarti dia grup. Grup abelian enggak? Ini untuk kasus ini. Abel kan? Ini 2 simetri kan? Abelian. Grup abelian. ya, Oke, paham ya? paham. Nanti secara umum dia ZP tanpa 0. P itu apa? Bilangan Prima. prima dengan operasi perkalian modulo P itu membentuk grup. Jadi Z5 jadi Z7 tanpa 0 ya, Z11 tanpa 0, ZP tanpa 0 dengan operasi perkalian modulo 5 modulo P dia membentuk grup ya. Itu secara umum. Ya. Adakah pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum, Ada? Pak. Jelas ya? Jelas. Jelas. Oke. Yes. Himpunan matrik order 2 kali 2 yang unsurnya 1, 2, 3, 4. Ya, proses perkalian matrik modulo 5. Ini Anda nanti pikirkan di rumah ini ya. Coba nanti dipikirkan agak lama. Yang bawahnya dulu. Himpunan bilangan rasional positif dengan operasi pembagian. Kira-kira grup enggak? Bilangan rasional positif. Kalau positif berarti 0 nggak ikut ya. Di rasional yang positif. Operasinya pembagian. Grup apa enggak? Sekarang rasional positif kali operasi rasional positif. Operasi pembagian. Rasional positif bagi rasional positif. Hasilnya rasional positif enggak? Iya. Iya. Kedua, asosiatif enggak? Tidak. Tidak ya. Pembagian ya. Orang pembagian tidak bersifat asosiatif ya. Oke, lanjut ya. Lanjut. Nah, ini 22.
Saya punya matrik. Matriknya H. 2 kali 2, tapi tidak sebarang 2 kali 2, ada syaratnya. Komponen pertamanya ini tidak 0, yang lain 0. Ya. Jadi komponen yang di sini, unsur baris pertama kolom pertama itu tidak 0, yang lain semuanya 0. Operasinya perkalian matrik. Ini grup apakah tidak? Jadi sebelum Anda lanjutkan, H itu kosong apa tidak? Beri contoh anggota H siapa? Contoh anggota H siapa? Ayo, ini loh, contoh apa? 100. 1000. Yang penting ini tidak 0. Ya, itu syaratnya tidak. Yang lain harus 0 malahan. Contoh lain lagi, B-nya siapa? Contoh. 2000. Dan seterusnya ya. Banyaklah. Tidak kosong berarti hanya tidak kosong. Sekarang tertutup enggak? Kalau saya punya A0, 0, 0. Kemudian B-nya itu ya. B-nya itu B0, 0, 0. B-nya tidak 0, maka perkalian ya, AB sama dengan apa? A0, 0, 0. B0, 0, 0. Jadi apa ini? AB 0, 000. 0, 0, 0. Apakah ini anggota H? Apakah ini anggota H? Ini H dilihat atas syaratnya. Iya, Kenapa kok iya? karena AB Karena A kali tidak B 0. tidak 0. Oke, karena ini A-nya tidak 0, B-nya tidak 0, maka AB tidak 0. Jadi memenuhi syarat bahwa komponen baris pertama kolom pertama tidak 0. Jadi dia anggota H. Ya. Yang kedua asosiatif ikut sifat perkalian matrik. Iya, ini asosiatifnya ikut perkalian matrik. Sekarang identitasnya siapa? Yo. 0. Identitasnya. Satu apa? Satu. Ayo. Satu apa? 1 0 0 0 Satu? 0 0 0? 0, betul. Oh, 1 0 0 1. 01. Anggota H enggak ini? Bukan. Bukan. Ayo, identitasnya. Kalau yang biasa matrik standar kan ini 1001 kan identitasnya. Tapi ini sekarang himpunan hanya beda. Tidak semua matrik 2 kali 2 ya. Ada tadi dugaan Anda gini, 1000 kan? Ya, dugaan kita. Ini identitas dugaan. Buktikan aja. Kalau saya punya A-nya tadi ini A000, kita kalikan A kali I. A kali I jadi apa? A0, 00, I-nya tadi 100, jadi apa nih? A 0, 0. Kalau saya balik, IA 1000 dengan A000 jadi apa? Sama A A 0, 0. 0. Oh, berarti dia memenuhi syarat kan? Oh, jadi ini Iya, Identitas. identitas. Oke. Paham? Paham. Sekarang kalau saya punya A tadi A000, siapa inverse-nya? Ya. Inverse-nya siapa? Artinya apa? Ini kali siapa sama dengan identitasnya ini loh ya, 1000. Apa ini? Apa ini? Supaya jadi satu, ini berapa ini? Jadi kalau sekali kan jadi 1 ini per A. kali- 1/A. Ini 0, 0, 0. Karena A-nya tidak 0 ya, A-nya tidak 0, maka 1/A juga tidak 0. Dia real 1 kan? Kalau A tidak 0, maka 1/A bilangan real dan dia tidak 0. Oh, berarti dia punya inverse. Jadi semuanya punya inverse, berarti dia
Oleh karena itu, walaupun matrik identitasnya ini nih, di sini 1000, jangan Anda fanatik kalau matrik itu identitasnya selalu 1001, belum tentu 1001 ya. Kalau penjumlahan 0000 malah. Kalau perkalian belum tentu juga identitasnya ini, bergantung pada semestanya, G-nya ya. Oke. Adakah pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Paham nggak ya? Anda paham nggak? Paham. Ya Allah paham. Insya Allah paham. Bisa dilanjutkan? Bisa. Nah, ini 23. Saya punya himpunan G. G itu bilangan real kecuali 1. Real kecuali 1. Operasi di G itu, operasi B didefinisikan sebagai A tambah B min A kali B. Contohnya, 2 operasi 4 berapa itu? 2 ditambah 4. 2 tambah 4 dikurangi 4. 8. Sama dengan min? Min 2. Nah, itu contohnya. Secara umum dirumuskan seperti ini. Pertanyaannya, apakah himpunan G beserta operasi ini grup atau tidak? Yo, 1 apa? Syarat apa? Tertutup. Tertutup. 2 asosiatif apa tidak? 3 asosiatif, identitasnya siapa? Kemudian 3. 4 itu invas, identitas invas. Nah, sekarang yang pertama dulu konsepnya tertutup apa tidak? Apa artinya? Kalau saya ngambil A, B itu anggota G, apakah A operasi B itu juga anggota G? Bukan pertanyaan. Kalau A dan B anggota G itu apa artinya? A dan B anggota G, berarti apa artinya? Ini G-nya ini, berarti apa? Kalau A dan B anggota G berarti apa? Apa yang Anda bisa katakan? A dan B itu bilangan real tapi Ya. tidak sama satu. Oke, berarti A dan B itu bilangan real dan dia tidak satu. Tidak satu. B-nya tidak satu. Pertanyaannya, kalau saya operasikan apakah anggota G? Berarti harus Anda cek apa? Apakah A bintang B itu tidak sama dengan 1 atau enggak? Gitu kan? Jadi sama dengan mengatakan A bintang B itu apakah tidak pernah sama dengan 1? Gitu. Kalau dia tidak 1, oh dia tertutup, berarti mesti anggota G. Paham? Paham? Mau nyoba dulu? Gimana? Yes. Ini ya, salah satu ini kan akan dibuktikan ini tidak satu kan. Jadi kalau gini ya, kalau A B itu anggota G, akan dibuktikan A bintang B itu anggota G. Dengan kata lain, A bintang B itu tidak sama dengan 1. Paham enggak? Paham. Paham, Nah, Pak. sekarang salah satu contoh cara pembuktian itu bisa menggunakan yang namanya apa? Pengandaian. Pernah nggak membuktikan dengan pengandaian? Pernah, Pak. Oke.
Ini akan dibuktikan apa? Yang akan dibuktikan, A bintang B sama dengan 1. nah, andaikan, kita buat andaikan apa berarti? Andaikan A. A bintang B Oke, Sama dengan sama 1. dengan Kita harus memperoleh apa dengan pengandaian? Harus memperoleh apa targetnya? Harus menemukan apa? Kalau membuktikan dengan diawali dengan pengandaian, maka kita harus menemukan apa? Kontradiksi. Ya, oke. Andaikan A bintang B sama dengan 1. Padahal A bintang B itu sama dengan apa? A bintang B sama dengan apa tadi? Tidak sama. A Itu loh. plus Oh, A plus A B plus min B min AB. min ini sama dengan 1 kan berarti kan? Kemudian ini ada A, yang ada ini ada A, ini A. Saya keluarkan A-nya jadi apa ini? A kali. Nah ini 1. Ini min B sama dengan ini saya bawa ke kanan. 1 min. min B. Oke. Ini ada 1 min, 1 min B. B-nya tadi tidak 1 kan? Iya, Pak. Ya. Berarti 1 min B tidak berapa? Tidak. Tidak sama dengan Tidak. Yo. B-nya tidak 1. Berarti 1 min B tidak. Tidak 0. Tidak. Karena tidak 0, saya boleh mengalihkan dengan seper ini. Dengan kata lain dicoret. Ya bahasa Anda kan coret. Ya, bahasa lainnya ada kalikan dengan seper 1 min B karena ini tidak 0. Diperoleh apa akhirnya? Akhirnya diperoleh A sama dengan 1. sama dengan 1. A sama dengan 1. Yo, kontradiksi. Di mana kontradiksinya? Karena tadi A tidak sama dengan Oh, tadi katanya A-nya tidak 0. Karena A dan B-nya anggota G. Tidak 1. Sekarang A-nya diperoleh 1. Itu namanya kontradiksi. Kalau ketemu kontradiksi berarti pengandaian kita yang salah. Berarti kesimpulannya apa? A bintang itu tidak sama dengan Tidak sama dengan 1. B. A bintang B itu anggota G. G. Tertutup. Paham? Paham, Pak. Oke. Silakan dilihat dulu, dicermati kalau ada pertanyaan. Dilanjutkan? Lanjut ya? Lanjut, Pak. Oke, lanjut. Nah, ini mirip. Kalau tadi bisa, ini nanti Anda coba ya. Ini coba Anda kerjakan ya. Ditulis yang rapi, nanti dikumpulkan. Ini mirip dengan tadi. Ini kalau tadi kan G-1, sekarang G- kecuali min 1. Tadi kan kecuali 1. Tapi operasinya tadi ini kan min AB, sekarang plus AB. Mirip lah, analog ya. Tapi walaupun analog, Anda kalau tidak mencoba nanti bingung ya. Anda kerjakan, ditulis yang rapi, dikumpulkan pertemuan akan datang atau sebelumnya lah. Nanti Pak Jafar akan buat ininya, harus dikumpulkan kemana ya. Ini cek grup apa tidak ya. Oke, nggak usah ini 24 dan 26 ya. Ada 2 soal tugasnya ya. 24 dan 26 ini. Ini tadi sudah saya antar dengan A0, A0, 00. Sekarang saya ubah AA semuanya, A-nya tidak 0. Ya. Anda cek dengan operasi perkalian matrik itu merupakan grup apa tidak. Jadi ada 2 soal, tugas 24 dan 26. Ya. Pertemuan akan datang, selambatnya pertemuan akan datang, boleh Anda kerjakan kumpulkan sebelumnya ya. Tulis yang rapi, nanti di scan gitu, dikumpulkan ya. Itu ya, sudah ditulis? Oke. Nah, itu beberapa contoh grup ya, banyak contoh grup yang lain Anda bisa baca di buku ya. Stein, Galian dan sebagainya lah, banyak ya. Anda bisa search di Google itu banyak. Itu ya. Sekarang kita lanjut ke sifat-sifat grup, sifat-sifat grup ya. Beberapa menit lagi ya. Yang pertama, sifat-sifat grup itu dinyatakan dalam teorema. Teorema pertama adalah kalau ada grup, unsur identitasnya itu tunggal.
Artinya tunggal itu hanya sebuah ya. Unsur identitas grup itu tunggal. Artinya tunggal itu adalah hanya sebuah. Ya, hanya sebuah itu artinya tunggal. Ya. Itu yang pertama, sifat yang pertama. Jadi kalau ada grup, identitasnya hanya sebuah. Lain dengan inverse. Kalau inverse itu berpasangan, ya. Kalau identitas itu satu untuk semua anggota. Tapi kalau inverse itu berpasang-pasangan. Teorema yang kedua, yang disebut dengan hukum kanselasi, ya, atau kanselasi kanan dan kiri. Misalkan ABC unsur di grup G. Jika BA sama dengan CA, maka kesimpulannya B sama dengan C. Seakan-akan begini nih, seakan-akan ada yang coret-coret gitu loh. Ini coret, nah itu, maka diperoleh B sama C. Itu yang namanya kanselasi kanan. Dan di cancel itu, yang dihilangkan itu yang kanan. Kalau yang kedua, yang sama itu di kiri, ya, maka B sama dengan C. Yang dihilangkan yang kiri. Itu yang disebut dengan kanselasi kiri dan kanan. Kalau yang dihilangkan kanan, kanselasi kanan. Kalau yang dihilangkan kiri, kanselasi kiri. Ya. Contoh gini, saya punya bilangan real. Saya punya bilangan real PGR. Bilangan real. Misalkan P kali Q sama dengan P kali R. Apa kesimpulan Anda? Kesimpulan Anda apa? Q sama dengan R. Q sama dengan R. itu ya, sepakat semua? Sepakat semua? Sepakat. Oke, contoh 2 kali 4 sama dengan 2 kali 8/2 atau otomatis ya, berarti 4 sama 8/2. 2 kali X sama dengan 2 kali 8. Apa kesimpulannya? X sama X dengan sama 8. 8. Oke. Ini sekarang yang keras ya ini ya. 0 kali 7 berapa? 0. 0 kali 9 berapa? 0. Sama kan? Iya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya? 7. 7. Tidak sama Tidak sama dengan. Loh, kok tidak sama dengan? Inilah yang tadi ada ini. Berarti 7 sama dengan 9. sama dengan Nah. 9. Berarti 7 sama dengan? 9. Loh, kok ketemu gini? Gimana ya? Berarti kecuali 0. Loh, kenapa kok ini tidak berlaku? Loh, kenapa ini kok tidak berlaku yang atas ini? Katanya tadi begitu kan. Kalau PQ sama dengan PR, maka diperoleh Q sama dengan R. Kenapa kok tidak? Kenapa? Kenapa ini kok nggak bisa dipakai ini? Ini kan ada ini tadi kan? Iya kan? Kalau AB sama dengan AC, maka B sama dengan C. Loh, ini kok nggak cocok dengan ini? AB sama dengan AC, kok tidak B, kok tidak sama dengan C? Kenapa? Gimana? Nah, itulah ya, makanya Anda kalau di bilangan real, menyelesaikan persamaan, nggak boleh coret. Siapa dulu yang dicoret? Bisa jadi seperti ini. Nanti 0 kali 7 sama 0 kali 9, coret 7 sama dengan 9, malah salah. Makanya di persamaan, ya kalau susah bilangan real, jangan coret-coret, apa dulu yang dicoret. Ya. Anda perhatikan, Pak, kenapa ini kok nggak bisa digunakan teorema ini? Anda perhatikan, ayo. Premisnya apa? Syaratnya ini berlaku apa? Harus apa? ABC di mana? Di grup G. Di grup G. Di grup ya. Jadi G-nya itu harus Grup sekarang ini apa? G-nya di sini siapa G-nya? bilangan real. Oke. Di sini operasinya apa? Perkalian. Tadi bilangan real dengan operasi perkalian grup apa tidak? Bukan. Bukan. Ini bukan grup. Kenapa bukan grup? Karena ada Siapa yang nggak punya inverse? 0. Oh, ini bukan grup, Anda nggak boleh pakai ini. Karena syaratnya harus dipenuhi dulu. R-nya itu harus grup. Loh, ini R dengan perkalian bukan grup, ya nggak boleh pakai ini. Karena ini akan berlaku jika premisnya dipenuhi. G-nya itu harus grup. Loh, R itu dengan perkalian bukan grup, nggak bisa pakai ini. Siapa yang grup? Yang grup itu R tampak 0 kemarin kan,
bilangan real tanpa 0 dengan perkalian. Ini membentuk grup. Nah, kalau ini boleh. Kalau A kali B sama dengan A kali C, maka disimpulkan B pasti sama dengan C. Ini mengandung maksud bahwa karena R tambah 0, apakah mungkin A-nya 0? Tidak, karena oleh dihilangkan. Maka kalau 0 nggak bertanggung jawab, nggak bisa itu. Nah, makanya biasanya ini ada catatan kalau P-nya tidak 0, baru di sini. Karena dia akan membentuk grup kalau tanpa 0. Paham? Saya kira ini di analisis real juga dibahas detail kan oleh Pak Ja'far. Ya, gitu ya. Ada pertanyaan? Paham ya? Paham, Pak. Oke. Pembuktiannya ini mudah ya. Yang pertama saja, yang kedua nanti analog ya. Kalau ABC anggota A, ABC anggota G, A, misalkan yang pertama B operasi A sama dengan G operasi A. Ya. Karena A anggota G, kemudian G-nya grup, maka menurut definisi grup dia punya inverse anggota G kan. Nah, kemudian kedua ruas saya operasikan dengan A inverse dari kanan, berarti GA, ya, ini kan hasilnya kan GA semula. Saya operasikan dengan A inverse dari kanan. Kemudian berlaku sifat asosiatif kan menjadi begini, B, A inverse karena asosiatif. Ini C, A inverse. A inverse jadi apa? Identitas. Identitas. B dengan identitas jadi B. Kanan ini bisa B sama dengan C. C. Baik, diperoleh B sama dengan C. Ya. Demikian juga yang kedua ya. Yang kedua. Ada pertanyaan? Tidak ada. Jadi lanjut ya. Pak, ini Pak. Ya, ya. Mau tanya yang pembahasan tadi, yang G sama dengan yang G sama dengan R kecuali 0 tadi, Pak. Mhm. Tadi yang dibuktikan masih tertutup kan, Pak? Untuk yang identitas sama inverse-nya bagaimana, Pak? Yang mana? Yang tadi, Pak, yang G yang A plus B min AB. Oh, itu yang soal tadi. Oh iya ya. Oke. Maaf. Wah, bocor berarti tugasnya ini. Kok Anda bocor nih berarti. Ini baru tertutupnya ya. Ini maksudnya. Iya, Pak. Anda nggak mau nyoba sendiri, tak? Dari sini baru tertutup. Maksudnya Anda kan yang masih ada yang dua yang lain kan? Asosiatif, kemudian identitas inverse gitu kan? Oke lah. Yang kedua apa? Sifat apa yang harus ditunjukkan? Asosiatif. Asosiatif. Oke. Asosiatif itu karena ini ya, jadi tertutup. Sekarang asosiatifnya. Anda coba begini. Asosiatifnya ya yang kedua. A operasi B operasi C itu sama dengan apa? Operasi B kan ini kan A plus B min A B. Operasi C. Apa ini? Ayo. Ayo, ini operasi itu. Berarti ini operasi itu berarti ini tambah itu kan, ini tambah C kan, A plus B min AB plus C, ya. Iya. Min ini kali C ya, min Iya. A plus B min AB Kali C. kali C. Ini perkalian biasa ya, ini paham?
diuraikan perkalian biasa. Ini dikalikan dulu, nanti disederhanakan. Bisa ya, lanjutkan ya. Bisa, Pak. Oke, yang kedua ini A operasi B operasi C sama. Seperti ini juga, nanti ini terakhir apa, nanti bandingkan sama apa enggak. Ngerti maksud saya? Ngerti, Pak. Akhirnya ini tidak sulit ini. Ini hanya perhitungan biasa ya. Nah, sekarang mencari identitas. Siapa sih identitasnya? Ya. Kita tidak tahu siapa. Kita akan mencari. Katakanlah saya punya identitasnya itu, katakanlah E ya. Siapa E itu? Kalau E identitas berarti harus berlaku apa? A operasi E harus sama dengan apa? Sama dengan A. Nah, padahal A operasi E itu sama dengan apa? A plus plus E A plus A E plus E min min A kali E. min AE. itu harus sama dengan A. A. Terus seret-seret, ayo seret-seret jadi apa nih seret-seret? Ayo sederhanakan ini. A Tip. keluar. Tuh, ngapa keluar ini A, ini ada A, disederhanakan jadi apa? Oh iya, jadi E min E. E min AE AE sama dengan AE. 0. 0. Terus ini ada E-nya keluar. Kita akan mencari siapa sih? Akan mencari E kan? Iya. Kita keluar jadi apa ini? 1 min A 1 min Sama dengan 0. 0. berarti E E-nya sama dengan 0. 0 per 1 min A kan? A-nya kan tidak sama dengan 1, berarti tidak 0. Berarti sama dengan berapa? 0. 0. Inilah identitasnya. Coba Anda kalau A, iya kan? Betul kan? A 0 berapa? A operasi 0 berapa? A. A, tetap dia sendiri. Jadi inilah identitasnya, 0. Paham? Paham, Pak. Paham. Oke, ada pertanyaan lain lagi? Sudah? Ini? Sudah, yes ya. Inverse-nya? Mencari inverse bisa? Loh, siapa inverse-nya A? Min. Min. Inverse-nya A siapa? Negatif A. Bener tak? Ayo coba. Inverse-nya A siapa? Negatif A, coba. A operasi negatif A jadi apa? 0 0 min Nol Min plus A apa? kuadrat. plus Plus A plus A kuadrat. oh, padahal kalau dia dengan inverse-nya harusnya identitas. Siapa tadi identitasnya? 0. Loh, kok kan 0 ini kok A kuadrat? Kalau ini inverse, kalau dioperasikan kan harus sama dengan identitas kan, harus sama dengan 0 kan? Ya. Ya. Ya ini cocok enggak berarti? Apakah inverse-nya A itu min A? Tidak. Tidak. Ayo apa berarti? Coba lagi, jadi apa? Min 2A gitu. Anda bisa coba-coba ya, tapi saya sampai pensiun udah nggak ketemu nanti. Jadi kita cari. Misalkan inverse-nya A itu P, saya sebut P ya. Berarti harus berlaku apa? A operasi P harus sama dengan apa? A plus P. Loh, hati loh. Kalau inverse-nya A itu P, 0. Karena identitasnya tadi kan 0 ini, identitasnya 0 kan? Ya. 0 ya. Ya. Sekarang ya akan kita cari siapa P kan? P-nya. Ya. Udah ini uraikan. A operasi P jadi apa? A plus A P. plus P. A plus B. Min AP. Sama dengan 0. 0. Oke, kita akan mencari P. Yang ada P-nya kita sendirikan, yang nggak ada P-nya kita ke ruas kanan. Berarti apa ini? P. P. 1 min A. Sama dengan min A. P-nya siapa? P-nya min A per 1 min A. Ini tidak 0 karena ada tidak 1, maka ini tidak 0. Ya sudah ini. Nilai inverse-nya A. Jadi inverse-nya A itu adalah min A per 1 min A.
Coba kalau Anda nggak yakin, saya kok nggak yakin sih, itu bagus kalau nggak yakin. Saya coba A saya operasikan dengan inverse A, berarti sama dengan A operasi min A per 1 min A, sama dengan apa menurut definisi? A ditambah ini ya, A ditambah, ya dikurangi A kali, jadi A gini, ini ya, Iya, Pak. terus tambahkan penyebut 1 min A semua. Ini apa jadi apa nih? A min A kuadrat. A min A kuadrat. Ya. Ya, Min A plus A A kuadrat. sama dengan apa lagi? 0. 0. Kuantitas kan? Ya. Paham? Paham, Pak. Paham, Wes, Pak. wes. Tuntas ya, tuntas ya. Ya. Oke, Tuntas, nanti, Pak. oke, nanti bisa ngerjakan tugasnya itu. Dua ini tugasnya, ini sudah tadi. Yang ketiga, ini saya baca aja, tidak saya buktikan. Setiap inverse unsur G adalah sama seperti identitas ya. Kalau identitas itu tadi tunggal, tapi satu untuk semua anggota grup. Tapi kalau inverse dia tunggal. Jadi inverse-nya A itu ya tunggal, inverse-nya B tunggal. Tapi bisa jadi inverse A tidak sama dengan inverse-nya B. Ya. Tuh. Jadi ya, inverse setiap unsur di G adalah tunggal. Jadi inverse-nya A itu tunggal, hanya sebuah. Inverse-nya B sebuah, gitu ya. Teorema 3, sifat ketiga. Keempat, kalau G itu grup AB anggota G, maka inverse dari AB, ya, ini bacanya adalah inverse dari AB sama dengan inverse B, kemudian komposisi operasi inverse A. Inverse ya. Jadi terbalik, kebalikannya apa? Urutannya terbalik. A B inverse sama B inverse, operasi A inverse. Ya. Inverse itu kan ibarat langkah kebalikannya. Kalau saya ini ke utara, maka inverse-nya ke selatan ya. Kalau dua ke utara, maka inverse-nya itu mengembali. Ini misalkan dari sini. Saya lakukan bergerak 2 meter ke utara. Maka inverse-nya untuk mengembalikan tempat semula, maka 2 meter ke selatan, kembali ke semula. Ibaratnya begitu. Ini perlu saya buktikan. Terus saya jawab sendiri ya, perlu. Ini caranya. Kapan A itu inverse-nya B? Jika dan hanya jika apa? Inverse-nya A itu B jika dan hanya jika apa? Kalau berlaku apa? Jadi definisi grup tadi. Berlaku Terus ini B itu akan sama dengan inverse-nya A jika dan hanya jika. jika A kali B. Oke, B sama dengan B operasi A sama dengan identitas. Gitu ya. Ini akan Ya. ditunjukkan apa? Akan ditunjukkan apa itu? Ini sama dengan inverse-nya AB, gitu kan? Ya, Itu jika dan hanya jika Anda bisa membuktikan apa? Kalau saya bisa membuktikan apa? Lihat ada atas ini. Kalau bisa saya membuktikan apa? Itu loh. Inverse B, Inverse, B inverse A ya. kali inverse AB. Loh, inverse AB. Ayo. kali AB. Kali Iya, harus sama dengan E kan? Atau sebaliknya juga Iya. dengan AB. Kalau ini kita bisa buktikan, berarti sudah betul itu kan? Paham ini? Paham? Paham, Pak. Ini asosiatif B inverse. Jadi A inverse A B ya. Ini dulu ya. Sama dengan ini jadi apa ini?
Satu. Identitas kok satu. Identitas, ya Pak. Jadi tinggal B inverse B. B inverse B jadi apa? Identitas. Identitas. Itu kan identitas kan. Ya Pak. Demikian juga ini A B inverse A inverse. Ini jadi apa? Identitas. Nah, jadi kalau lengkap kan begini kan. Ya Pak. Dengan A in kemudian apa? Identitas. Identitas. Sama ya sudah, berarti ini memang sub. Jadi dua anggota itu menjadi inverse kalau dioperasikan jadi identitas, itu intinya. Kalau ada dua kok saling inverse mesti ya syaratnya kalau dioperasikan kiri kanan kiri itu sama dengan identitas, itu syaratnya. Paham? Nah ini kenapa kok ada gambar? Ini gambar apa kanannya ini? Ini gambar apa ini? Sepatu. Sepatu sama orang pas kaki ya? Kaki, ya. Apa maksud gambar ini? Apa maksud gambar ini? Apa maksud gambar ini? Ada yang paham? Ada yang paham? Halo? Tidak, Pak. Oh ya sudah, kalau nggak paham nggak apa-apa. Memang nggak ada maksudnya apa-apa, cuma hiasan aja supaya nggak kosong. Gitu. Ya wis pokoknya kasih gambar lah supaya Anda tidak jenuh lihat tulisan semua ini kadang-kadang. Ini kan ya Anda yang senang apa olahraga. Tapi begini ya, gini. Saya kasih tahu. AB inverse-nya AB. Ini kalau tadi inverse kan kebalikannya begini. Kalau Anda pakai sepatu, apa dulu yang dipasang? Sepatu, kemudian kaos kaki, kaos dulu, baru Sepatu. gitu ya. Maka menggunakan. Kalau mau mengembalikan ke kondisi awal, apa yang Anda lakukan? Jadi kalau saya cari inverse-nya, mau kembalikan ke kondisi awal apa? Apa dulu? Sepatu dulu. Buka Baru sepatu dulu, kaos baru kaki. buka. Loh, iya ta. Ayo. Sepatu dulu baru kaos. Kaos kaki. Tidak bisa ini. Ya, Anda pakai kaos kaki, sepatu, kemudian mau buka. Anda buka dulu kaos kakinya, baru sepatu, nggak bisa. Maka urutannya terbalik. Ya. Sepatu dulu dibuka, baru kaos kaki. Jadi kalau Anda pakai kaos kaki dulu, kemudian pakai sepatu, mau kembalikan ke kondisi awal, inverse-nya, apa? Buka dulu sepatunya, baru kaos kaki. Jadi tidak bisa A B inverse, B inverse, A inverse, enggak. Justru mau mengembalikan ke kondisi awal, urutannya terbalik. B inverse dulu, baru A inverse. Itu kaitannya dengan gambar ini ya. Ya teorema kaos kaki lah itu ini. Ada pertanyaan? Nggak ada ya pertanyaannya. Oke, itu sudah. Ini yang terakhir itu gampang itu tadi ya. Inverse dari A inverse itu kembali ke A. Kenapa? Karena A versi A inverse sama dengan apa? A versi Identitas. Identitas. satu inverse yang lain. Ini inverse-nya itu. Berarti A itu inverse-nya siapa? A inverse. A inverse. Sudah selesai kan? Iya. Jadi kalau P operasi Q sama dengan Q operasi P sama dengan identitas, maka apa kesimpulan Anda? Apa kesimpulan Anda? Halo? Halo. PQ, TP identitas, apa itu kesimpulan Anda? P-nya itu inverse dari Q, Q-nya inverse dari P. P. Ya. Begitu ya? Ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ya? Oke, ini hampir jam 12 ya. Anda sudah capek, saya juga capek juga ya. Ini nanti jam 1 ngajar lagi soalnya saya pertemuan ini saya akhiri dulu ya. Kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Tadi jangan lupa 2 soal ya. Dikumpulkan ya paling lambat pertemuan akan datang, nanti Pak Jafar akan mengumumkan harus dikumpulkan kemana ya. Begitu ya. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Tidak, Pak. Ya, tidak ada. Usia kadunya ini siapa yang nggak masuk? Belum sempat
buka siaka, aduh tadi terlambat.